Nah, selain negara Gila. Prancis, sistem PFM juga telah Mana? dioperasikan Negara oleh mana? setidaknya 3 negara di dunia, yaitu Italia, Swiss, dan satu-satunya negara ASEAN, Malaysia. Ini keren yang ini ya. Jembatan yang bisa terapung nih, Rek. Ternyata sudah bisa dimiliki oleh Malaysia lagi, Rek ya. Men. Yo, what's up, Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih ya, ada saya di sini Cak Lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So, Rek ya, kemarin ada salah satu kawan kita dari Indonesia dan juga dari Malaysia yang meminta saya mereaction ya video yang sepertinya cukup menarik, Rek. Ini video berhubungan dengan dunia militer. Wah, saya pun juga baru tahu video ini ya, dikarenakan kawan-kawan tersebut ya yang meminta saya mereaksi video ini tidak mau disebut namanya. So, langsung saja kita mulai, Rek ya. Nah, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing, Rek ya. Jadi ada satu video saya kutip dari Top 5 Merdeka, jembatan versi militer paling canggih di Asia Tenggara. Wah, kalau kemarin kita membahas tentang jembatan, ada jembatan Kuala Terengganu, ada juga jembatan Pulau Pinang ya. Dan sekarang ini lebih canggih lagi, Rek ya. Versi militer, tetapi ada di Asia Tenggara. Wah, sepertinya menarik, Rek ya. Oke, Rek. Langsung saja ya, tanpa membuang masa ya. Sebelum kita tengok video ini, seperti biasanya untuk kawan-kawan yang beragama Islam ya, jangan lupa sholat dulu, Rek. So, langsung saja kita mulai. Check this out. Ngeri. Ini jembatan. Oh iya betul. Halo semua, ketemu lagi kita di channel Top 5 Merdeka. Salah satu tipe kendaraan dalam militer yang tak kalah penting dalam pertempuran adalah kendaraan rekayasa militer atau Military Engineering Vehicle. Kendaraan tipe ini tak dilengkapi dengan persenjataan, namun dibangun untuk pekerjaan konstruksi atau untuk transportasi tempur di medan perang. Ada banyak jenis kendaraan rekayasa militer, mulai dari bulldozer, derek, grader, eskavator, dump truck, kendaraan penembus, hingga tentu saja kendaraan penghubung atau sistem jembatan yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, aku baru tahu loh ini. Kendaraan jembatan memiliki tugas menyediakan jalan bagi kendaraan militer lain untuk melalui sungai, jurang, atau lahan basah. Hari ini kita akan melihat dan membahas 5 kendaraan atau sistem jembatan tercanggih menurut admin yang digunakan oleh militer di ASEAN. Penilaian admin dasarkan kepada daya tahan, teknologi, efektivitas, mobilitas, dan bentang atau panjang jembatan tersebut. Oke, langsung saja inilah 5 kendaraan atau sistem jembatan militer paling canggih di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Aku baru tahu loh ini. Ada yang seperti ini ya. Jembatan khusus untuk militer ya. Jadi kendaraan berat, tank bisa lewat sini. 1. M60 AVLB. Oke. M60 AVLB atau Armored Vehicle Launch Bridge pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963. Kendaraan jembatan ini dikembangkan oleh Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat di bawah kontrak dengan perusahaan General Dynamics untuk menggantikan sistem jembatan M48 AVLB. M60 AVLB dirancang untuk meluncurkan jembatan untuk tank dan kendaraan tempur lainnya dalam melintasi parit atau celah air dalam kondisi tempur. Sesuai namanya, M60 AVLB dibangun dari chassis tank MBT M60 yang mana turretnya dilepas dan diganti dengan sistem peluncuran jembatan. Untuk jembatannya saja, yang bertipe gunting ini memiliki bobot lebih dari 13 kg dan terbuat dari aluminium. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 19 meter dan dapat menjangkau celah dengan lebar hingga 18 meter.
Pada saat dibawa ke lokasi pertempuran, sistem jembatan ini terlipat di atas platform dan diluncurkan ke depan secara hidrolik. Jembatan ini mampu dilalui berbagai jenis rampur, baik beroda rantai maupun beroda biasa, dengan bobot maksimum hingga 60 ton. Sementara untuk platformnya sendiri memiliki kecepatan maksimum 48,3 km per jam dan dilengkapi dengan armor, sehingga 2 orang kru yang berada di dalam menjadi lebih aman. Nah, ada setidaknya 6 negara dari seluruh dunia yang masih mengoperasikan sistem M60 AVLB ini. Di antaranya adalah Amerika, tentu saja, Israel. Aduh, ini kalau ada bendera kayak gini nggak tahu kenapa bawaannya alergi gitu loh guys ya. Mau muntah-muntah gitu. Pakistan, Portugal, Spanyol, dan satu-satunya negara ASEAN, Singapura. Oh, Singapura. Angkatan Singapura telah mengoperasikan sistem jembatan M60 AVLB ini sebanyak 12 unit. Oke. Mantap sih. Canggih guys ya kalau ini, karena ya dia menyerupai seperti gunting gitu kan. Nah, jadi tinggal hanya ditempelkan seperti ini ya. Jadi sangat sesuai ya untuk kendaraan tempur ya. Kalau medannya, jalanannya jelek, ini sangat berfungsi sekali jembatan-jembatan seperti ini. Dua, MS-20 Daklesja. Oke. Next ada MS-20 Daklesja, sebuah sistem jembatan militer asal Polandia. Seperti yang kamu lihat, sistem jembatan yang satu ini memiliki platform sasis truk, yakni truk besutan Jeltz C662D berkonfigurasi 6x6. Dirancang untuk dipasang di atas rintangan sempit, jembatan pada sistem ini memiliki panjang 23 meter atau 25,5 meter dengan akses landai, dan dapat menjangkau celah yang memiliki lebar hingga 20 meter. Setelah diluncurkan dari arah belakang truk, jembatan ini dapat dilewati oleh kendaraan beroda rantai dengan bobot hingga 63,5 ton, atau kendaraan beroda biasa dengan bobot hingga 73 ton. Nah, MS-20 sudah dioperasikan oleh Angkatan Darat Polandia sejak tahun 2012, termasuk baru ya. Selain Polandia pun hanya ada satu negara lain yang juga menggunakan sistem ini, negara ASEAN lagi, yaitu negara Vietnam. Vietnam menjadi pengguna kedua dari sistem ini setelah Polandia, di mana 12 unit dari sistem MS-20 sudah beroperasi di Satuan Engineering Angkatan Daratnya Vietnam. MS-20 pun telah dilengkapi teknologi yang canggih dan disesuaikan dengan kondisi iklim di Vietnam. Hasilnya, mulai dari sistem elektronik, hidrolik, hingga perlindungan korosi telah diubah. Bahkan MS-20 kepunyaan Vietnam juga dicat dengan cat khusus yang disesuaikan dengan iklim setempat. Canggih juga Vietnam ya, punya seperti ini, Rek. Oke. 3. Selanjutnya, Leguan. Berikutnya tentu saja ada Leguan, yang merupakan salah satu sistem jembatan militer yang paling banyak dioperasikan di dunia, termasuk di Asia Tenggara. Sistem ini diproduksi oleh pabrikan asal Jerman, Krauss-Maffei-Wegmann, awalnya untuk Angkatan Darat Jerman. Jembatan ini dirancang untuk menyeberangi berbagai rintangan dan celah basah. Dalam pengoperasiannya, jembatan Leguan bisa dikonfigurasikan dalam dua bentuk atau formasi. Bisa dikonfigurasikan menjadi jembatan sepanjang 26 meter atau dua jembatan sepanjang 14 meter. Terbuat dari campuran aluminium alloy, jembatan Leguan dilengkapi sistem peletakan yang sepenuhnya otomatis, yang mana dalam pengoperasiannya ditangani oleh seorang operator dengan kendali elektronik. Hasilnya, proses peletakan jembatan ini cukup cepat. Untuk konfigurasi panjang 26 meter bisa memakan waktu hanya 6 atau 8 menit saja. Sedangkan untuk konfigurasi 14 meter akan memakan waktu sekitar 5 menit saja. Jadi kalau membangun jembatan ini itu tidak perlu memakan waktu lama, Rek. Hanya 5 menit sampai dengan 7 menit. Gak sampai 10 menit sudah jadi ya. Kemudian untuk daya tahan, jembatan ini mampu dilewati kendaraan dengan bobot maksimum 70 ton, sehingga tak hanya panser-panser amfibi seperti BMP-3F dan PT-76, tank MBT seperti Leopard 2 A4 sekalipun masih ideal melewati jembatan Leguan ini. Nah, jembatan Leguan dirancang untuk dapat dibawa oleh dua jenis platform, yaitu dengan basis tank atau kendaraan roda rantai dan truk berat beroda biasa. Di Asia Tenggara, sistem jembatan Leguan digunakan oleh 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
untuk jembatan tipe ini Leguan ya digunakan untuk 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia ya. Aku baru tahu guys ya, teknologi canggih seperti ini baru Angkatan tahu. Darat Malaysia mengoperasikan jembatan Leguan yang dipasang pada chassis tank PT-91 sebanyak 5 unit. Indonesia dalam hal ini Batalion Zeni 1 Korps Marinir mengoperasikan jembatan Leguan dengan platform truk MAN Cat 1. Iya. Baru tahu aku yang kayak gini. Sementara di Singapura, jembatan Leguan dioperasikan oleh Angkatan Darat dalam 3 jenis platform, yaitu 10 unit pada platform tank Leopard 2A4, pada platform Rampur Infanteri Bionics, dan pada platform truk MAN Cat 1 sama seperti kepunyaan Indonesia. Oke. 4. PFM. Kali ini ada PFM atau Motorized Floating Bridge yang merupakan sistem jembatan apung yang menyediakan penyeberangan air secara kontinu maupun terputus-putus untuk kendaraan tempur militer hingga bobot 70 ton seperti APC, tank tempur, atau bahkan kendaraan sipil. Karena jembatan ini juga dapat digunakan untuk operasi-operasi sipil, contohnya untuk bencana alam seperti banjir. Wih, Jembatan apung ini Apung, memiliki ya? panjang 10 meter, lebar total 10,20 meter, lebar lintasan 4 meter, dan tinggi 1,3 meter. Dalam pengoperasiannya sebagai jembatan apung, PFM langsung diluncurkan dari truk yang membawanya, jadi tidak memerlukan peralatan tambahan seperti kapal ataupun derek dalam peluncurannya. Sistem jembatan ini juga dikenal sangat mudah dioperasikan karena sistem ini otonom dan memiliki tenaga pendorong tersendiri di setiap bagiannya. Sehingga untuk menciptakan jembatan let's say sepanjang 100 meter itu bisa dilakukan kurang dari 30 menit asalkan unitnya cukup. Yang mana untuk membangun jembatan 100 meter diperlukan 9 bagian dan 2 jalur landai. Jembatan 100 meter ini dapat mengkonvoi hingga 11 kendaraan atau 3 kendaraan berbobot 70 ton dalam waktu bersamaan. Sistem jembatan hasil produksi pabrikan Prancis CNIM ini memang memiliki 2 tipe konfigurasi. Selain bisa digunakan sebagai jembatan, juga bisa difungsikan sebagai feri pengangkut karena kemampuan otonom itu tadi. Nah, selain negara Prancis, sistem PFM juga telah dioperasikan oleh setidaknya 3 negara di dunia, yaitu Italia, Swiss, dan satu-satunya negara ASEAN, Malaysia. Ini keren yang ini ya. Jembatan yang bisa terapung nih Rek, ternyata sudah bisa dimiliki oleh Malaysia lagi Rek ya. Men. Oke. 2 unit sistem jembatan apung PFM ini. Mantap. Sebelum kita lanjut ke nomor 5, pastikan dulu kamu tekan tombol subscribe di bawah dan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini. 5. M3 Amphibious Rig. Oke. Terakhir ada M3 Amphibious Rig yang dikembangkan di Jerman. Berbeda dari jembatan-jembatan sebelumnya, sistem jembatan yang terakhir ini merupakan jembatan amfibi, di mana truk yang berfungsi sebagai platform pengangkut juga bertindak sebagai pendorong jembatan di dalam air. M3 Amphibious Rig digunakan untuk mengangkut atau jadi jembatan penyeberangan bagi tank atau kendaraan tempur militer lainnya untuk melewati rintangan air seperti sungai. Saat melaju di darat, M3 Amphibious Rig tak ubahnya seperti truk berukuran raksasa, punya panjang 12,74 meter, lebar 3,35 meter, dan tinggi 3,93 meter, serta dapat melaju dengan kecepatan maksimum 80 km per jam dengan 4 roda berpenggerak 4x4-nya. Namun, jika di air, karena memiliki kemampuan amfibi, 4 roda tadi ditarik dan M3 Amphibious Rig akan menurunkan 2 pontun aluminium besar dan berubah menjadi kapal feri tipe rakit. Bahkan bagian pontun ini bisa diturunkan saat truk melaju. Dilengkapi baling-baling dan dikendalikan oleh 2 jet pompa, M3 Amphibious Rig ini dapat melaju sampai kecepatan 14 km per jam di dalam air. Dalam pengoperasiannya, 2 atau lebih M3 Amphibious Rig dapat dipasangkan dalam waktu 3 menit saja untuk menciptakan mode kapal feri yang bahkan mampu mengangkut tank terberat sekalipun, seperti tank Jerman Leopard 2A6 atau tank Inggris Challenger 2.
Bahkan, dalam 15 menit, 8 unit M3 Amphibious Rig bisa dikaitkan dan membentuk jembatan sepanjang 100 meter, yang mana bisa dilalui oleh rampur beroda rantai hingga bobot 85 ton dan rampur beroda biasa hingga bobot 132 ton. Nah, selain Angkatan Darat Jerman, sistem jembatan M3 ini juga digunakan setidaknya oleh 5 negara, yaitu Taiwan, Inggris, Brazil, dan 2 negara dari Asia Tenggara, Singapura, dan Indonesia. Di Singapura, sistem jembatan M3 ini dioperasikan oleh Angkatan Darat. Sementara di Indonesia, M3 Amphibious Rig menjadi salah satu perlengkapan Satuan Zeni Tempur atau ZIPUR TNI Angkatan Darat. Unit sistem M3 yang digunakan oleh Satuan Zeni adalah hasil produksi pabrikan asal Ceko, Excalibur International. Perusahaan ini telah mendapat lisensi produksi M3. Menurut beberapa sumber, Satuan Zeni Tempur sudah punya 18 unit M3 Amphibious Rig dalam kondisi full crash. Mantap juga Rek ya. Tetapi kalau saya tengok dari awal sampai akhir video ini, ternyata untuk negara Singapura ini lumayan lengkap dan komplit ya untuk persenjataannya ya. Terlebih lagi tadi jembatan ya. Hampir semua tipe jembatan itu dia punya Rek ya. Canggih juga di Singapura ya. Oke, Rek, mantap ya. Sebuah perkongsian atau info yang menarik menurut saya karena saya baru tahu ini ya. Ternyata memang sangat praktis kalau kita menggunakan jembatan seperti itu ya, apalagi kalau medannya jelek ya, jalanan atau tempat padang itu jelek ya, nggak bisa dilewatin oleh tank, truk, lori ya, lori militer. Itu sangat berguna sekali jembatan tersebut ya untuk memudahkan tugas para tentara ya. Tapi akhirnya saya jadi berpikir ya, berarti kalau jembatan seperti itu ya mungkin bisa dimanfaatkan jika mungkin ada satu kota yang tertimpa musibah longsor atau bencana alam, jembatannya rusak. Untuk sementara memakai jembatan portable seperti tadi itu sepertinya oke kalau dimanfaatkan untuk sementara ya, sambil menunggu pembinaan kembali seperti semula ya. Oke Rek, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Saya minta maaf bila ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya Rek, jika ada ide menarik atau video yang menarik yang boleh saya reaction di next video selanjutnya, mungkin kawan-kawan boleh berkomentar atau follow Instagram dan juga Facebook saya. Dan saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.